Apa gunanya kamu tinggal di rumah ini? Kamu cuma beban. Kalimat itu kembali terdengar di depan seluruh keluarga. Aku hanya menundukkan kepala sambil menggenggam erat ujung bajuku. 8 tahun. Selama 8 tahun aku menjadi ibu rumah tangga. Bangun sebelum subuh. Memasak. Mencuci. Membersihkan rumah. Mengurus anak. Bahkan membantu usaha kecil suamiku tanpa pernah meminta imbalan. Namun semua itu tidak pernah dianggap sebagai pekerjaan. Di mata ibu mertuaku, aku hanyalah perempuan yang hidup dari uang anaknya. Hari itu, tepat di acara ulang tahun ibu mertua, beliau sengaja mempermalukanku di depan semua tamu. Perempuan yang tidak punya penghasilan itu cuma jadi beban keluarga. Semua orang menoleh ke arahku. Aku berusaha menahan air mata. Yang lebih menyakitkan, suamiku hanya diam. Tidak membelaku sedikit pun. Aku benar-benar merasa harga diriku telah hancur. Namun beberapa menit kemudian, suamiku berdiri. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan sebuah kartu bank dari dompetnya. Lalu meletakkannya tepat di depan ibu mertuaku. Aku sudah cukup diam. Bu, mulai hari ini, ibu harus tahu siapa yang sebenarnya selama ini menyelamatkan keluarga ini. Sejak saat itu, tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Karena kartu bank itu menyimpan rahasia yang selama 8 tahun berhasil disembunyikan dariku. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. 8 tahun aku mengabdi, tapi di mata mertuaku aku hanyalah beban. Namaku Ratna. Usiaku 37 tahun. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Bayu, laki-laki yang dulu kuanggap sebagai jawaban dari setiap doa yang kupanjatkan. Ketika kami menikah, Bayu belum memiliki apa-apa. Pekerjaannya masih belum tetap. Kami tinggal di rumah sederhana milik ibu mertuaku, Bu Lasmi. Saat itu aku tidak pernah mengeluh. Aku percaya, kehidupan yang sulit akan terasa ringan jika dijalani bersama. Karena itulah aku memutuskan berhenti bekerja setelah anak pertama kami lahir. Aku ingin merawat anakku sendiri. Aku ingin Bayu bisa bekerja dengan tenang tanpa memikirkan urusan rumah. Setiap hari, sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah bangun. Aku memasak, mencuci pakaian, menyapu halaman, mengepel rumah, menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, lalu kembali membersihkan rumah sampai sore. Malam harinya, aku masih harus menyetrika pakaian Bayu agar besok ia berangkat kerja dengan rapi. Semua kulakukan dengan ikhlas. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak tenaga yang sudah kukeluarkan. Karena bagiku, keluarga adalah tempat saling menjaga. Namun, tidak semua orang memandang pengorbananku dengan cara yang sama. Suatu pagi, aku sedang menyapu ruang tamu ketika Bu Lasmi keluar dari kamarnya. Beliau melihat lantai yang baru saja kupel. Tanpa berkata apa-apa, beliau sengaja berjalan memakai sandal yang penuh tanah. Jejak kaki langsung memenuhi lantai yang masih basah. Aku hanya menarik napas pelan. Beliau menatapku sambil berkata, "Ratna." "Iya, Bu." "Lantainya kotor." Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu. Nanti saya pel lagi." Beliau mendengus. "Kerjaanmu di rumah cuma begini saja. Masa masih tidak becus?" Kalimat itu terasa seperti pisau yang perlahan menggores hatiku. Tetapi aku memilih diam. Kalau aku menjawab, beliau pasti menganggapku melawan. Kalau aku menangis, beliau akan mengatakan aku terlalu sensitif. Jadi selama ini, diam adalah satu-satunya cara agar rumah tetap tenang. Tak lama kemudian Bayu keluar dari kamar sambil mengenakan seragam kerjanya. Aku segera mengambil tas dan bekal makan siangnya. "Mas, bekalnya jangan sampai ketinggalan." Bayu tersenyum tipis. "Makasih ya, Nah." Belum sempat suasana menjadi hangat, Bu Lasmi langsung menyela. "Bayu." "Iya, Bu. Kamu kerja dari pagi sampai malam. Kasihan. Sendirian cari uang." Aku langsung menghentikan langkahku. Entah kenapa, setiap kali Bu Lasmi berbicara seperti itu, aku selalu merasa ada kalimat berikutnya yang akan melukai hatiku.
Dan benar saja, beliau menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Lihat istrimu. Sudah 8 tahun di rumah. Tidak pernah menghasilkan uang. Cuma jadi beban. Tanganku langsung gemetar. Kalimat itu bukan pertama kali ku dengar. Tetapi setiap kali diucapkan, rasanya tetap sama menyakitkannya. Aku menoleh kepada Bayu. Aku berharap, sekali saja, hanya sekali saja, suamiku berkata, "Bu, jangan bilang begitu. Ratna juga bekerja. Dia mengurus rumah dan anak kita." Namun Bayu hanya menundukkan kepala. Ia merapikan jam tangannya. Lalu berkata pelan, "Sudahlah, Bu." Kalimat itu bukan pembelaan, melainkan cara halus untuk mengakhiri pembicaraan. Hatiku semakin sesak. Setelah Bayu berangkat kerja, aku duduk sendirian di dapur. Secangkir teh yang kubuat untuk diriku sendiri sudah dingin. Aku menatap kedua tanganku. Tangan yang mulai kasar karena terlalu sering terkena sabun dan air. Aku tersenyum pahit. Jadi, semua yang kulakukan selama ini tidak dianggap bekerja. Aku teringat 8 tahun terakhir. Saat anak kami demam semalaman, akulah yang tidak tidur. Saat Bayu jatuh sakit, akulah yang merawatnya. Saat uang belanja harus dihemat, akulah yang rela tidak membeli pakaian baru selama bertahun-tahun. Aku bahkan sering memperbaiki baju lama agar terlihat seperti baru. Bukan karena aku tidak ingin tampil bagus, tetapi karena aku lebih memilih uang itu dipakai untuk kebutuhan anak. Namun, semua pengorbanan itu hilang hanya dengan satu kalimat. "Kamu cuma beban." Air mataku akhirnya jatuh. Aku menangis tanpa suara. Takut kalau Bu Lasmi mendengar dan kembali mengatakan aku hanya pandai mencari belas kasihan. Saat itulah ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bayu masuk. "Nah, nanti malam pulang kerja jangan masak banyak. Ibu mengundang keluarga besar makan malam di rumah. Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan." Aku membaca pesan itu berulang kali. Entah mengapa, hatiku tiba-tiba dipenuhi firasat buruk. Aku sama sekali tidak tahu bahwa makan malam keluarga itu akan menjadi awal dari penghinaan terbesar yang pernah kualami selama menjadi seorang istri. Makan malam yang berubah menjadi panggung penghinaanku. Sore itu aku menghabiskan waktu di dapur sejak pukul 3. Meski Bu Lasmi berkata beliau yang mengundang keluarga besar, hampir semua masakan tetap aku yang menyiapkannya. Aku membersihkan ayam, menggoreng ikan, membuat sayur lodeh kesukaan Bu Lasmi, merebus sambal, memotong buah, menyeduh es teh, lalu mengatur piring satu persatu di meja makan. Peluh terus mengalir di wajahku. Sesekali punggungku terasa pegal, tetapi aku tetap tersenyum. Aku berpikir, mungkin kali ini Bu Lasmi akan melihat usahaku. Mungkin setelah 8 tahun, beliau akan berkata, "Terima kasih." Sayangnya, harapan itu kembali pupus. Bu Lasmi masuk ke dapur sambil melihat meja yang sudah penuh makanan. Beliau mengambil sedikit kuah sayur menggunakan sendok. Baru satu kali mencicipi, wajahnya langsung berubah masam. "Kurang asin." "Iya, Bu. Saya tambahkan sedikit garam." Beliau meletakkan sendok dengan keras di atas meja. "Masak begini saja tidak becus. Kalau tidak bisa, bilang dari tadi." Dadaku kembali sesak. Padahal beliau baru mencicipi 1 sendok. Aku segera memperbaiki rasa masakan tanpa membantah sedikit pun. Tak lama kemudian suara kendaraan mulai terdengar di depan rumah. Satu persatu keluarga besar datang. Ada adik iparku, Yuni, bersama suaminya. Ada paman, bibi, dan beberapa sepupu Bayu. Rumah yang biasanya tenang berubah ramai. Aku menyambut mereka dengan senyum. "Silakan masuk, Pak." "Mari, Bu." Semua kulayani dengan ramah. Namun Yuni hanya memandangku sambil tersenyum sinis. "Wah, Mbak Ratna masih sibuk di dapur ya?" "Iya, Yun. Namanya juga tidak kerja. Jadi memang waktunya banyak." Beberapa orang tertawa kecil. Aku pura-pura tidak mendengar. Dalam hati aku terus mengingat satu kalimat. "Sabar, Ratna, jangan membuat suasana menjadi buruk." Setelah semua duduk di ruang makan, Bu Lasmi berdiri sambil membawa gelas. Beliau berdehem pelan. "Terima kasih semuanya sudah datang. Sekalian mumpung kumpul, saya mau bicara sedikit." Semua tamu langsung memperhatikan. Aku ikut duduk di ujung meja sambil memangku anakku. Awalnya kupikir beliau ingin membahas acara keluarga. Ternyata dugaanku salah. Tatapan Bu Lasmi perlahan mengarah kepadaku.
Di keluarga ini, saya selalu mengajarkan bahwa setiap orang harus punya manfaat. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih keras. Jangan cuma makan, tidur, lalu menghabiskan uang anak orang. Ruangan mendadak sunyi. Aku merasakan jantungku berdegup semakin cepat. Aku tahu, kalimat itu ditujukan kepadaku. Beliau kembali berbicara. Perempuan zaman sekarang enak. Sudah punya suami. Tidak mau bekerja. Alasannya mengurus rumah. Beliau tersenyum tipis. Padahal yang begitu bisa dilakukan pembantu. Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang tersenyum canggung. Ada yang memilih diam. Namun tidak seorang pun menghentikan ucapan Bu Lasmi. Aku menundukkan kepala. Air mataku mulai menggenang. Yuni justru ikut menambahkan. Betul, Bu. Sekarang banyak kok ibu rumah tangga yang jualan online. Kalau memang niat cari uang. Lah ini? Yuni melirik ke arahku. 8 tahun cuma di rumah. Hebat juga ya bisa santai begitu. Tawa kecil kembali terdengar. Tanganku menggenggam ujung rok hingga bergetar. Aku ingin menjelaskan bahwa aku sering membantu Bayu mencatat pesanan usaha hingga larut malam. Aku juga yang mengatur pengeluaran rumah agar cukup setiap bulan. Tetapi, tidak ada yang akan percaya. Karena di mata mereka, pekerjaan rumah tidak pernah dianggap sebagai pekerjaan. Aku menoleh ke arah Bayu. Suamiku duduk tepat di samping ibunya. Ia terlihat gelisah. Beberapa kali mengusap wajahnya. Aku berharap kali ini ia akan berdiri dan membelaku. Mas. Aku memanggilnya lirih. Bayu mengangkat wajah. Tatapan kami bertemu. Aku melihat keraguan di matanya. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Bu Lasmi kembali berbicara. Bayu. Iya, Bu. Kalau terus begini, hidupmu tidak akan maju. Kamu kerja banting tulang. Sementara istrimu cuma jadi beban. Kalimat itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Bahkan beberapa tamu mulai mengangguk pelan seolah membenarkan ucapan Bu Lasmi. Aku tak mampu lagi menahan air mata. Butiran bening itu jatuh satu persatu di pipiku. Yang paling menyakitkan, Bayu masih tetap duduk diam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Saat aku mulai merasa benar-benar sendirian, Bayu perlahan berdiri dari kursinya. Ia mengeluarkan dompet dari saku celananya. Lalu mengambil sebuah kartu bank berwarna hitam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan wajah serius, ia melangkah ke arah meja tempat ibunya duduk. Semua orang langsung terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Bayu dengan kartu bank itu. Kartu bank itu membuat semua orang membisu. Tanganku masih gemetar. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku tidak lagi peduli siapa yang melihatku. Yang kurasakan saat itu hanyalah rasa malu yang begitu dalam. 8 tahun aku hidup di rumah itu. 8 tahun aku berusaha menjadi istri yang baik dan menantu yang menghormati mertua. Tetapi malam itu, harga diriku seolah diinjak-injak di depan seluruh keluarga. Bayu berdiri dengan wajah yang sulit kutebak. Ia memegang sebuah kartu bank berwarna hitam. Aku belum pernah melihat kartu itu sebelumnya. Bahkan sebagai istrinya, aku tidak pernah tahu kalau Bayu memiliki kartu seperti itu. Semua mata mengikuti langkahnya. Bu Lasmi menyilangkan kedua tangan di dada sambil tersenyum tipis. Kenapa, Bayu? Mau membela istrimu? Nada bicaranya penuh tantangan. Bayu menarik napas panjang. Bu, selama ini saya selalu diam. Tapi malam ini saya tidak bisa diam lagi. Ruangan mendadak sunyi. Yuni yang sejak tadi paling banyak mengejekku ikut menghentikan senyumnya. Bayu meletakkan kartu bank itu di atas meja, tepat di depan ibunya. Apa ini? Tanya Bu Lasmi sambil mengernyit. Kartu rekening keluarga. Bu Lasmi tertawa kecil. Lalu? Mau pamer? Yuni ikut menyahut. Paling isinya cuma gaji Mas Bayu. Beberapa tamu ikut terkekeh. Namun Bayu tidak ikut tertawa. Wajahnya justru semakin serius. Bu, selama 8 tahun ibu selalu bilang Ratna tidak pernah menghasilkan apa-apa. Ibu bilang Ratna cuma beban. Ibu bilang semua yang ada di rumah ini berasal dari kerja keras saya. Bayu berhenti sejenak. Tatapannya beralih kepadaku. Aku melihat matanya mulai memerah. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat penyesalan di wajah suamiku. Padahal, ucapnya lirih. Kalau bukan karena Ratna, saya tidak mungkin bisa bekerja setenang ini.
Semua orang saling berpandangan. Bu Lasmi mulai terlihat tidak nyaman. Bayu, maksudmu apa? Bayu melanjutkan. Setiap hari Ratna bangun sebelum saya. Dia menyiapkan semua kebutuhan saya. Dia mengurus anak. Dia menjaga rumah. Dia membantu saya mencatat pesanan usaha sampai tengah malam. Dia mengatur semua pengeluaran supaya kami tidak pernah kekurangan. Saya bisa bekerja karena Ratna mengambil semua beban yang ada di rumah. Aku menutup mulutku. Air mataku semakin deras. Selama bertahun-tahun, baru malam itu aku mendengar Bayu mengakui semua yang kulakukan. Namun Bu Lasmi masih menggeleng. Itu memang tugas istri. Bukan berarti dia menghasilkan uang. Bayu mengangguk pelan. Iya, Bu. Karena itu saya sengaja menyimpan semua bukti. Semua orang kembali menatap kartu ban hitam itu. Bayu mengambilnya lalu berkata, rekening ini bukan sekadar rekening. Semua pemasukan usaha saya selama 8 tahun masuk ke rekening ini. Dan setiap bulan, saya selalu memindahkan sebagian keuntungan ke rekening atas nama Ratna. Aku langsung membeku. Apa? Aku menatap Bayu tidak percaya. Mas, rekening atas namaku? Bayu mengangguk. Iya. Aku sengaja tidak pernah memberitahumu. Aku ingin suatu hari nanti memberimu kejutan. Tapi ternyata aku terlalu lama diam. Ruangan menjadi semakin hening. Yuni mulai kehilangan senyum sinisnya. Bu Lasmi terlihat kebingungan. Jangan bercanda. Mana mungkin. Bayu mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas kerjanya. Semua buku tabungan dan dokumennya ada di sini. Silakan ibu lihat sendiri. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama ini aku selalu berpikir kehidupan kami pas-pasan. Aku bahkan sering menahan keinginan membeli baju baru demi menghemat uang. Kalau benar Bayu menyimpan rekening atas namaku, mengapa ia tidak pernah mengatakan apapun? Sebelum aku sempat bertanya, suara Bu Lasmi terdengar pelan. Kalau memang begitu, berapa isi rekening itu? Bayu menatap ibunya tanpa berkedip. Lalu mengucapkan sebuah angka yang membuat seluruh ruangan seketika membisu. 2.300.000.000 rupiah. Seketika wajah Bu Lasmi memucat. Yuni menatap Bayu dengan mata membelalak. Sementara aku merasa dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Rahasia di balik rekening atas namaku. Ruangan itu begitu sunyi. Tidak ada lagi suara sendok yang beradu dengan piring. Tidak ada lagi tawa kecil yang sejak tadi mengiringi setiap penghinaan kepadaku. Semua orang menatap Bayu, lalu bergantian menatapku. Aku sendiri masih belum mampu mencerna apa yang baru saja kudengar. 2.300.000.000 rupiah. Angka itu terasa begitu mustahil bagiku. Selama ini aku selalu hidup hemat. Kalau membeli baju, aku menunggu momen diskon. Kalau anak meminta mainan baru, aku sering mengajaknya menabung lebih dulu agar tidak memberatkan pengeluaran keluarga. Bahkan ponsel yang kugunakan sudah berusia hampir 7 tahun. Layarnya retak di bagian pojok. Aku tetap memakainya karena merasa masih bisa digunakan. Kalau memang benar ada uang sebanyak itu, mengapa selama ini Bayu membiarkanku hidup seperti orang yang selalu kekurangan? Aku menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Mas, semua ini benar? Bayu mengangguk pelan. Iya, nah. Aku tidak pernah berbohong soal rekening itu. Tapi kenapa aku tidak pernah tahu? Tanyaku lirih. Bayu menghela napas panjang. Aku ingin menyimpannya sampai usaha kita benar-benar stabil. Aku takut kalau aku gagal. Aku ingin suatu hari nanti menyerahkan semuanya sebagai hadiah untukmu. Aku tersenyum pahit. Hadiah? Sementara setiap hari aku dihina di rumah ini. Bayu menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menatapku. Aku salah. Aku terlalu takut menyakiti perasaan ibu. Tapi justru aku yang menyakiti perasaanmu. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Selama 8 tahun, yang kubutuhkan bukan kejutan, bukan rekening, bukan uang miliaran. Aku hanya ingin suamiku berkata satu kalimat sederhana. Ratna bukan beban. Di sisi lain meja, wajah Bu Lasmi mulai berubah. Beliau mengambil buku tabungan yang ada di dalam amplop. Tangannya sedikit gemetar saat membuka halaman pertama. Matanya bergerak cepat membaca angka demi angka. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Ini benar atas nama Ratna? Iya, Bu.
Bayu menjawab singkat. Yuni segera merebut buku tabungan itu dari tangan ibunya. Ah, paling palsu. Namun beberapa detik kemudian, senyum sinis di wajahnya perlahan menghilang. Mutasi rekening yang panjang menunjukkan setoran rutin selama bertahun-tahun. Jumlahnya terus bertambah. Tidak sedikit. Bahkan jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Yuni menelan ludah. Mas, ini benar. Bayu hanya mengangguk. Aku memperhatikan semua itu tanpa berkata apa-apa. Entah kenapa, hatiku tidak merasa senang. Justru muncul pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Kalau Bayu benar-benar menyayangiku, kenapa ia membiarkan ibunya menghinaku selama bertahun-tahun? Apa gunanya memiliki uang sebanyak itu? Kalau harga diriku terus diinjak setiap hari? Tiba-tiba salah seorang paman Bayu angkat bicara. Lasmi, sepertinya selama ini kamu salah menilai Ratna. Bu Lasmi langsung menjawab dengan nada tinggi. Aku tidak salah. Uang itu kan hasil kerja Bayu. Ratna tetap tidak bekerja. Aku mengusap air mata yang kembali mengalir. Ucapan itu membuatku sadar. Bagi Bu Lasmi, berapapun jumlah uang yang ada di rekening atas namaku, aku akan tetap dianggap tidak berguna. Yuni yang sedari tadi diam tiba-tiba berdiri. Tatapannya mengarah pada Bayu. Mas, kalau rekening itu memang milik Mbak Ratna, berarti semua uang itu juga hak Mbak Ratna. Bayu menjawab tegas. Iya. Semuanya atas nama Ratna. Aku melihat perubahan di wajah Yuni. Tatapan meremehkan itu perlahan berubah menjadi tatapan penuh perhitungan. Ia tidak lagi memandangku sebagai perempuan yang tidak punya apa-apa. Ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Aku belum tahu apa rencananya. Namun firasatku mengatakan, malam ini belum benar-benar berakhir. Dan ternyata benar. Beberapa saat kemudian, ponsel Yuni berdering. Ia melihat layar ponselnya, lalu buru-buru keluar rumah sambil berbisik kepada seseorang. Saat kembali masuk, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang sama sekali tidak membuatku tenang. Aku tidak menyadari, mulai malam itu, bukan hanya penghinaan yang harus kuhadapi. Seseorang mulai menyusun rencana untuk merebut sesuatu yang selama ini bahkan tidak pernah ku ketahui sebagai milikku. Mereka mulai mengincar rekening atas namaku. Malam itu akhirnya selesai. Satu persatu tamu mulai berpamitan. Namun tidak ada lagi canda tawa seperti saat mereka datang. Suasana rumah berubah menjadi dingin. Aku berdiri di dapur sambil mencuci piring seorang diri. Air yang mengalir dari keran tidak mampu menghilangkan sesak di dadaku. Bayu beberapa kali mencoba mendekat. Nah, aku tidak menoleh. Aku benar-benar minta maaf. Tanganku tetap sibuk mencuci piring. Maaf untuk yang mana, Mas? Bayu terdiam. Maaf karena selama 8 tahun aku membiarkan ibuku menghina kamu. Aku menarik napas panjang. Kalau memang tahu salah, kenapa baru sekarang bicara? Bayu menundukkan kepala. Aku pengecut. Aku selalu takut membuat ibu kecewa. Aku tersenyum getir. Dan karena ketakutan itu, aku yang setiap hari harus menanggung semuanya. Bayu tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat suamiku menangis. Namun entah mengapa, tangisku sudah terlalu lama mengering. Aku tidak lagi tahu bagaimana cara menghiburnya. Keesokan paginya suasana rumah terasa aneh. Bu Lasmi yang biasanya tidak pernah menyapaku, tiba-tiba datang ke dapur dengan wajah yang jauh lebih ramah. Ratna? Aku menoleh. Iya, Bu. Kamu sudah sarapan belum? Aku mengernyit heran. Beliau bahkan mengambilkan segelas teh hangat dan meletakkannya di depanku. Minum dulu. Nanti masuk angin. Aku hanya mengucapkan terima kasih pelan. Dalam hati aku bertanya-tanya. Apa yang membuat sikap beliau berubah hanya dalam semalam? Belum sempat aku menemukan jawabannya, Yuni datang sambil membawa sekotak kue. Mbak Ratna, aku tadi lewat toko roti. Ingat Mbak suka bolu pandan? Nih, buat Mbak. Aku semakin heran. Selama bertahun-tahun, jangankan membelikanku makanan. Mengucapkan selamat ulang tahun pun mereka tidak pernah. Kenapa sekarang mereka mendadak bersikap baik? Siang harinya, saat Bayu sudah berangkat bekerja, Bu Lasmi duduk di sampingku. Nada bicaranya sangat lembut. Ratna? Iya, Bu. Ibu mau minta maaf. Aku menatap wajah beliau.
Rasanya baru kali ini aku mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Selama ini ibu memang keras. Tapi semua itu demi kebaikan keluarga. Aku hanya diam. Beliau melanjutkan. Sekarang kan uang sudah banyak. Kita ini keluarga. Harus saling membantu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Maksud ibu? Bu Lasmi tersenyum. Ibu kepikiran? Rekening itu lebih baik dipakai untuk membeli rumah atas nama keluarga. Nanti semua enak. Kamu, Bayu, ibu tinggal bersama. Aku belum sempat menjawab. Yuni langsung menyela. Betul, Mbak. Kalau uang sebanyak itu cuma disimpan di bank, sayang. Mending dipakai investasi. Atau dipinjam dulu. Nanti kami kembalikan. Aku menggenggam cangkir teh lebih erat. Akhirnya aku mengerti. Perubahan sikap mereka bukan karena menyesal. Bukan karena sadar telah menyakitiku. Mereka hanya sedang mengincar uang yang ada di rekening itu. Aku menarik napas panjang. Maaf, Bu. Saya belum pernah melihat rekening itu. Saya juga belum tahu isinya. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Wajah Bu Lasmi langsung berubah. Sekarang kamu sudah berani menolak ibu? Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin bicara dulu dengan Bayu. Beliau berdiri sambil menghela napas kesal. Kamu memang dari dulu pelit. Belum pegang uang saja sudah berubah. Yuni ikut menatapku tajam. Mbak, jangan lupa ya. Kalau bukan karena keluarga Mas Bayu, Mbak juga tidak mungkin hidup enak. Aku menatap mereka bergantian. Untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri menjawab. Selama 8 tahun, saat ibu menyebutku beban, tak seorang pun menganggapku keluarga. Kenapa sekarang, setelah tahu ada rekening itu, tiba-tiba aku dianggap keluarga? Ruangan mendadak sunyi. Bu Lasmi mengepalkan tangan. Tatapannya penuh kemarahan. Sementara Yuni menggigit bibirnya sendiri. Aku tahu, jawabanku barusan membuat mereka kecewa. Tetapi aku tidak menyangka. Malam harinya, saat Bayu pulang bekerja, seseorang datang ke rumah membawa sebuah map coklat. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pegawai bank. Dengan wajah serius, ia berkata, "Permisi, apakah benar ini rumah Ibu Ratna? Saya datang karena ada laporan bahwa rekening atas nama ibu diduga bermasalah dan harus segera diblokir." Mendengar kalimat itu, tubuhku langsung lemas. Aku menoleh ke arah Bu Lasmi dan Yuni. Keduanya saling berpandangan sesaat. Di wajah mereka, aku melihat senyum tipis yang berusaha mereka sembunyikan. Aku dituduh menyembunyikan uang haram. Aku menatap pria berseragam bank itu dengan jantung berdebar kencang. "Maaf, Pak, ada apa dengan rekening saya?" tanyaku pelan. Pria itu membuka map coklat yang dibawanya. "Warga atas nama Ibu Ratna, kami menerima laporan anonim bahwa terdapat transaksi mencurigakan pada rekening ini. Karena itu kami perlu melakukan verifikasi identitas pemilik rekening." Aku semakin bingung. Transaksi mencurigakan? Saya bahkan belum pernah memegang kartu bank itu. Pria tersebut mengangguk sopan. "Itulah yang ingin kami pastikan, Bu." Bayu segera menghampiri. "Pak, saya suaminya. Saya yang membuka rekening itu." Pria ban menatap Bayu beberapa saat. "Kalau begitu, kami perlu berbicara dengan Bapak dan Ibu secara langsung." Belum sempat Bayu menjawab, Bu Lasmi tiba-tiba memotong pembicaraan. "Pak, kalau memang ada uang yang mencurigakan, silakan diperiksa. Kami juga kaget. Soalnya menantu saya memang tidak pernah bekerja." Kalimat itu kembali menusuk dadaku. Bahkan di depan orang asing pun beliau masih berusaha menjatuhkanku. Yuni ikut menimpali. "Iya, Pak. Kami juga bingung dari mana uang sebanyak itu." Aku menoleh kepada mereka. Rasanya baru semalam mereka memintaku membagi uang itu. Sekarang, mereka justru berpura-pura curiga. Aku mulai sadar. Laporan anonim itu, jangan-jangan berasal dari seseorang di rumah ini. Setelah memeriksa beberapa dokumen, petugas bank tersenyum kecil. "Maaf, sepertinya hanya terjadi kesalahpahaman. Seluruh transaksi di rekening ini berasal dari usaha yang legal. Tidak ada pelanggaran apapun." Aku mengembuskan napas lega. Namun Bayu justru terlihat serius. "Pak, boleh saya bertanya?" "Tentu." "Laporan anonim itu dikirim oleh siapa?"
Pria itu menggeleng. Maaf, identitas pelapor bersifat rahasia. Ia menutup mapnya, lalu berpamitan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Setelah pintu tertutup, suasana rumah kembali sunyi. Bayu memandang ke arah ibunya dan Yuni. Tatapannya tajam. Siapa yang melaporkan rekening itu? Tidak ada yang menjawab. Bu Lasmi pura-pura membereskan meja. Yuni sibuk memainkan ponselnya. Aku tanya sekali lagi. Siapa? Yuni langsung berdiri. Mas, kenapa malah curiga sama keluarga sendiri? Aku cuma khawatir. Kalau uang sebanyak itu bermasalah bagaimana? Bayu menggeleng pelan. Kamu bahkan belum pernah melihat rekening itu. Lalu kenapa bisa tahu harus dilaporkan? Yuni terdiam. Wajahnya mulai pucat. Aku melihat Bu Lasmi menggenggam tangan anak perempuannya seolah memberi isyarat agar tidak banyak bicara. Malam itu memang tidak ada yang mengaku. Tetapi aku bisa merasakan sesuatu. Seseorang sedang berusaha membuat rekening itu bermasalah. Dan tujuan akhirnya pasti hanya satu. Membuatku kehilangan hak atas uang tersebut. Keesokan paginya Bayu mengajakku keluar rumah. Nah, ayo ikut aku. Mau kemana? Kita ke bank. Aku mengangguk pelan. Sepanjang perjalanan, tidak banyak yang kami bicarakan. Aku masih sulit menerima kenyataan bahwa suamiku menyimpan rahasia sebesar itu. Sesampainya di bank, seorang petugas menyambut kami dengan ramah. Beberapa menit kemudian, kartu ban hitam itu akhirnya berada di tanganku. Untuk pertama kalinya, tanganku bergetar saat menerimanya. Petugas berkata pelan. Mulai hari ini hanya ibu yang memiliki hak penuh atas rekening tersebut. Aku memandang kartu itu lama. Bukan karena nilai uangnya. Melainkan karena kartu kecil itu telah mengubah sikap begitu banyak orang dalam waktu singkat. Saat kami hendak pulang, ponsel Bayu berdering. Wajahnya langsung berubah tegang setelah menerima telepon itu. Mas, ada apa? Bayu menatapku dengan wajah pucat. Ratna? Ibu tiba-tiba pingsan di rumah. Tetangga bilang sebelum pingsan, ibu bertengkar hebat dengan Yuni. Aku langsung berdiri. Perasaanku campur aduk. Namun aku tidak tahu bahwa pertengkaran itu bukan karena masalah kesehatan. Melainkan karena sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan Yuni dari seluruh keluarga. Aku mendengar rahasia yang selama ini disembunyikan Yuni. Aku dan Bayu bergegas pulang dari bank. Sepanjang perjalanan, Bayu terus memegang setir dengan tangan gemetar. Aku beberapa kali mencoba menenangkan suamiku. Mas, tenang. Semoga ibu tidak apa-apa. Bayu hanya mengangguk pelan. Namun aku tahu, pikirannya sedang kacau. Baru beberapa hari yang lalu hubungan kami dipenuhi pertengkaran. Kini ibunya justru dikabarkan pingsan. Sesampainya di rumah, halaman sudah dipenuhi beberapa tetangga. Aku langsung berlari masuk. Bu Lasmi terbaring di sofa dengan wajah pucat. Seorang bidan desa sedang memeriksa tekanan darahnya. Alhamdulillah, tidak perlu dibawa ke rumah sakit, kata bidan itu. Hanya tekanan darahnya naik karena terlalu banyak pikiran. Bayu mengembuskan napas lega. Ibu? Bu Lasmi membuka mata perlahan. Melihat Bayu, air matanya langsung mengalir. Bayu? Ibu tidak menyangka. Kalimatnya terputus. Beliau menoleh ke arah Yuni yang berdiri di sudut ruang tamu. Tatapan mereka saling bertemu. Tatapan penuh kemarahan. Aku merasa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Setelah para tetangga pulang, suasana rumah kembali sepi. Bu Lasmi meminta Bayu mengantarnya ke kamar. Sementara aku masuk ke dapur untuk membuat teh hangat. Saat itulah aku mendengar suara pertengkaran dari teras belakang. Suaranya lirih, tetapi cukup jelas. Aku mengenali suara Yuni. Ibu kenapa bilang begitu di depan Mas Bayu? Lalu terdengar suara Bu Lasmi. Kamu yang mulai semua ini? Kalau kamu tidak nekat, kita tidak akan seperti sekarang. Aku spontan menghentikan langkah. Tanpa sengaja aku berdiri di balik pintu dapur. Bukan untuk menguping. Namun suara mereka terdengar begitu jelas. Yuni berbicara dengan nada kesal. Aku cuma ingin rekening itu diblokir. Supaya uangnya tidak dipegang Ratna. Nanti kan kita bisa bujuk Mas Bayu. Tubuhku langsung kaku. Jadi benar, laporan ke ban itu memang ulah Yuni. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku tidak pernah mengambil hak siapapun. Mengapa mereka begitu ingin merebut sesuatu yang bahkan baru ku ketahui keberadaannya? Bu Lasmi kembali berbicara.
Kamu terlalu gegabah. Sekarang Bayu mulai curiga. Yuni mendengus. Kalau ibu dari awal mau dengar saranku, uang itu sudah pindah ke rekening keluarga. Tapi ibu malah terus menghina Ratna. Jadinya sekarang dia tidak percaya lagi. Aku menggigit bibir. Air mataku menetes tanpa terasa. Jadi, permintaan maaf Bu Lasmi kemarin. Teh hangat, kue. Semua perhatian itu, bukan karena beliau menyesal. Semuanya hanya sandiwara agar aku menyerahkan rekening itu. Aku mundur perlahan agar mereka tidak tahu aku mendengar pembicaraan itu. Tanganku gemetar. Aku masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Bayu datang beberapa menit kemudian. Nah, kamu kenapa? Aku mengangkat wajah. Mas, aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Kalau suatu hari nanti aku pergi dari rumah ini, apa Mas akan mencariku? Bayu terlihat terkejut. Kenapa kamu bicara begitu? Aku tersenyum tipis. Jawab dulu. Bayu duduk di sampingku. 15 tahun aku mengenalmu. 8 tahun kita menikah. Aku memang sering mengecewakanmu. Tapi aku tidak pernah ingin kehilanganmu. Air mataku kembali jatuh. Kalimat itu terdengar indah. Sayangnya, datang terlalu terlambat. Aku menggenggam kartu bank yang sejak tadi kusimpan di dalam tas. Mas, aku sudah tahu siapa yang melaporkan rekening itu. Bayu langsung menatapku. Siapa? Aku menarik napas panjang. Yuni. Wajah Bayu berubah tegang. Dari mana kamu tahu? Aku mendengar sendiri pembicaraan mereka. Bayu mengepalkan tangannya. Aku belum pernah melihatnya semarah itu. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berdiri dan berjalan cepat menuju ruang tamu. Aku buru-buru mengikutinya. Saat Bayu membuka pintu ruang tamu, Yuni dan Bu Lasmi masih duduk bersama. Dengan suara yang bergetar menahan marah, Bayu berkata, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang boleh mengatur hidup istriku lagi. Dan ada satu rahasia lagi yang selama ini belum pernah kalian ketahui. Ucapan Bayu membuat semua orang terdiam. Aku sendiri tidak mengerti. Rahasia apa lagi yang sedang disembunyikan suamiku? Rahasia yang selama ini disimpan Bayu. Ruang tamu mendadak sunyi. Aku berdiri beberapa langkah di belakang Bayu. Belum pernah seumur hidup aku melihat suamiku semarah malam itu. Tatapannya tertuju lurus kepada Bu Lasmi dan Yuni. Tangannya mengepal erat. Sementara Bu Lasmi mulai terlihat gelisah. Apa maksudmu, Bayu? Tanya beliau dengan suara pelan. Bayu menarik napas panjang. Selama ini aku diam. Aku biarkan Ratna dihina. Aku pikir suatu saat ibu akan sadar sendiri. Tapi ternyata aku salah. Ternyata diamku justru membuat istri yang paling berjasa dalam hidupku terus menderita. Aku menundukkan kepala. Air mataku kembali mengalir. Kalimat itu sudah lama ingin kudengar. Namun rasa sakit yang menumpuk selama 8 tahun tidak bisa hilang hanya dalam semalam. Bayu melanjutkan. Ibu tahu kenapa rekening itu atas nama Ratna? Bu Lasmi menggeleng pelan. Bukan karena aku ingin memberi kejutan. Bukan juga karena aku ingin menyembunyikan uang. Tapi karena sejak awal, usaha yang sekarang menghasilkan miliaran itu sebenarnya berdiri karena pengorbanan Ratna. Semua orang saling berpandangan. Yuni langsung menyela. Mana mungkin? Mbak Ratna kan cuma di rumah. Bayu tersenyum pahit. Itulah yang kalian lihat. Tapi kalian tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah ini. Aku mulai mengingat masa-masa awal pernikahan kami. Saat itu usaha Bayu hampir bangkrut. Pesanan sedikit. Utang menumpuk. Bahkan kami pernah hanya makan dengan lauk tempe selama berminggu-minggu. Bayu melanjutkan ceritanya. Waktu itu aku hampir menyerah. Aku bilang kepada Ratna ingin menutup usaha. Tapi Ratna yang melarang. Aku menatap Bayu. Ingatan itu kembali muncul jelas di kepalaku. Aku memang pernah berkata, kalau kita menyerah sekarang, anak kita akan belajar bahwa orang tuanya mudah putus asa. Bayu tersenyum tipis. Setelah itu Ratna mulai membantu. Dia membuat daftar pengeluaran. Dia menghitung modal. Dia mencatat semua pesanan. Dia bahkan ikut mengemas barang sampai dini hari. Kalau ada pelanggan komplain, Ratna yang menenangkan mereka. Kalau aku sakit, Ratna tetap menjalankan usaha dari rumah. Semua orang terdiam. Bayu menoleh kepada ibunya.
Ibu cuma melihat Ratna menyapu rumah. Tapi ibu tidak pernah melihat Ratna begadang sampai jam 2 pagi demi membalas pesan pelanggan. Aku menggigit bibir. Tak kusangka. Bayu mengingat semua itu. Yuni kembali menyela. Kalau memang begitu, kenapa Mas tidak pernah bilang? Bayu menatap adiknya. Karena Ratna sendiri yang memintaku. Aku langsung terkejut. Semua mata kini mengarah kepadaku. Bu Lasmi mengernyit. Maksudnya? Bayu tersenyum getir. Ratna pernah bilang, jangan pernah ceritakan apa yang aku lakukan kepada siapapun. Biarkan mereka menganggapku tidak bekerja. Yang penting keluarga kita tetap utuh. Air mataku jatuh semakin deras. Benar, aku memang pernah mengatakan itu. Aku tidak pernah membutuhkan pujian. Aku hanya ingin keluarga kami hidup tenang. Namun ternyata, diamku justru dimanfaatkan untuk merendahkanku. Tiba-tiba Bayu mengambil sebuah kotak kecil dari lemari ruang tamu. Kotak kayu berwarna coklat tua. Aku langsung mengenalinya. Kotak itu sudah lama kusimpan. Namun aku tidak pernah membukanya lagi. Bayu menyerahkannya kepada ibunya. Ibu buka sendiri. Dengan tangan gemetar, Bu Lasmi membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat puluhan buku catatan yang sudah mulai menguning. Yuni mengambil salah satunya. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan tanganku. Catatan pengeluaran, daftar pelanggan, strategi promosi, perhitungan laba, bahkan jadwal pengiriman barang. Semua kutulis dengan rapi sejak usaha itu masih sangat kecil. Yuni membelalak. Ini semua tulisan Mbak Ratna? Iya. Bayu menjawab tegas. Semua perkembangan usaha kami dimulai dari catatan itu. Tidak ada satupun yang dibuat oleh orang lain. Bu Lasmi memegang buku itu dengan tangan bergetar. Tatapannya mulai berubah. Untuk pertama kalinya, beliau melihat bukti nyata bahwa perempuan yang selama ini disebut beban ternyata ikut membangun usaha keluarga dari nol. Namun sebelum ada yang sempat berbicara lagi, ponsel Bayu berdering. Ia mengangkat telepon itu. Wajahnya langsung pucat. Apa? Kapan? Baik, saya segera ke sana. Bayu menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku buru-buru menghampirinya. Mas, ada apa? Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nah, tadi pihak bank menelepon. Mereka bilang, ada seseorang yang mencoba menguras seluruh isi rekening atas namamu menggunakan surat kuasa palsu. Aku langsung membeku. Bayu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Yuni. Sementara wajah Yuni seketika berubah pucat. Surat kuasa palsu yang mengguncang keluarga. Tubuhku terasa lemas. Tanganku refleks menggenggam lengan Bayu. Mas, apa yang barusan kamu bilang? Bayu menelan ludah sebelum menjawab. Pihak bank menemukan seseorang yang datang membawa surat kuasa atas nama kamu. Orang itu ingin menarik hampir seluruh uang di rekening. Aku menggeleng berkali-kali. Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah membuat surat kuasa. Bayu mengangguk. Aku tahu. Itu sebabnya bank langsung menghubungiku. Semua orang di ruang tamu saling berpandangan. Suasana yang sejak tadi tegang berubah menjadi mencekam. Bu Lasmi mulai gelisah. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Bayu tidak langsung menjawab. Tatapannya perlahan beralih ke arah Yuni. Yuni yang sejak tadi berdiri di dekat pintu mendadak pucat. Mas, kenapa lihat aku begitu? Bayu melangkah mendekatinya. Karena hanya sedikit orang yang tahu rekening itu. Kamu salah satunya? Yuni langsung menggeleng. Bukan aku. Aku bahkan tidak tahu banknya. Bayu tersenyum tipis. Sebelum telepon dari bank datang, memang aku belum tahu siapa pelakunya. Tapi sekarang, aku mulai mengerti. Yuni mulai kehilangan ketenangannya. Mas, jangan asal menuduh. Aku ini adikmu. Aku hanya berdiri memandangi mereka. Dalam hati aku masih berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aku tidak ingin keluarga kami hancur karena uang. Namun kejadian berikutnya membuat harapan itu perlahan sirna. Bayu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah pesan yang baru saja dikirim pihak bank. Di dalamnya terdapat foto hasil rekaman kamera pengawas. Bayu memperbesar gambar itu, lalu memperlihatkannya kepada semua orang. Ruangan mendadak sunyi. Meski wajah orang dalam rekaman tertutup masker dan kacamata hitam, bentuk tubuh, tas tangan, dan jaket yang dikenakannya sangat mudah dikenali. Aku langsung teringat. Jaket itu,
Bukankah jaket yang kemarin dipakai Yuni saat keluar rumah? Yuni ikut melihat foto tersebut. Wajahnya seketika berubah. Itu, bukan aku. Tapi jaketnya sama, ucap salah seorang paman. Iya. Tasnya juga sama. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik. Yuni tampak panik. Itu cuma kebetulan. Kalian jangan percaya begitu saja. Bayu tetap tenang. Aku belum menuduh. Tapi pihak bank bilang orang itu datang membawa fotokopi KTP Ratna. Aku langsung membelalak. KTP-ku? Bayu mengangguk. Iya. Aku mencoba mengingat-ingat. Beberapa minggu lalu, saat hendak mendaftarkan anak ke sekolah, aku memang sempat memfotokopi KTP. Setelah itu, dokumen itu kutinggalkan di meja ruang tamu. Mendadak aku teringat sesuatu. Hari itu, Yuni datang berkunjung. Ia sempat duduk sendirian di ruang tamu cukup lama. Jantungku berdegup semakin cepat. Jangan-jangan, Bu Lasmi mulai menoleh kepada putrinya. Yuni, jujur sama ibu, kamu melakukan semua ini? Yuni menggigit bibirnya. Air matanya mulai jatuh. Namun bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan karena merasa terpojok. Aku cuma... Belum selesai berbicara, Bayu memotong. Kamu cuma apa? Yuni akhirnya berteriak. Iya. Aku memang datang ke bank. Ruangan langsung hening. Tidak ada seorang pun yang menyangka Yuni akan mengaku secepat itu. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Kenapa, Yun? Tanyaku lirih. Apa salahku sampai kamu melakukan ini? Yuni menatapku dengan mata merah. Salahmu? Kamu selalu dianggap baik. Semua orang akhirnya membelamu. Sementara aku terus hidup dalam utang. Aku terkejut. Utang? Bu Lasmi langsung menoleh. Utang apa? Yuni menangis semakin keras. Aku gagal usaha. Aku pinjam uang ke banyak orang. Kalau bulan ini tidak bayar, rumahku akan disita. Semua orang terdiam. Ternyata selama ini Yuni menyimpan masalah besar tanpa pernah bercerita kepada siapapun. Namun pengakuannya belum selesai. Dengan suara bergetar ia berkata, aku memang mau mengambil uang itu. Tapi, aku tidak bekerja sendirian. Aku langsung mengangkat kepala. Apa maksudmu? Yuni menatap ibunya beberapa detik. Lalu perlahan menunjuk ke arah Bu Lasmi. Ibu, yang menyuruhku membuat surat kuasa itu. Seisi rumah seketika membeku. Aku memandang Bu Lasmi dengan napas tertahan. Sementara wajah beliau perlahan kehilangan warna. Pengakuan yang meruntuhkan martabat ibu mertuaku. Ruangan itu seakan kehilangan udara. Aku berdiri mematung. Tatapanku berpindah dari wajah Yuni ke wajah Bu Lasmi. Jantungku berdegu begitu keras hingga telingaku sendiri seolah bisa mendengarnya. Ibu? Suara Yuni bergetar. Maafkan aku, tapi aku sudah tidak sanggup menyimpan semuanya sendirian. Bu Lasmi langsung berdiri. Diam. Kamu jangan asal bicara. Yuni menangis semakin keras. Aku tidak bohong. Ibu sendiri yang bilang, kalau uang itu sudah pindah ke tangan Ratna, kita tidak akan pernah bisa menikmatinya. Air mataku kembali mengalir. Aku tidak pernah membayangkan. Perempuan yang selama ini kupanggil ibu ternyata benar-benar menganggapku bukan bagian dari keluarganya. Yang beliau pikirkan hanyalah uang. Bayu menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, apa benar semua yang dikatakan Yuni? Bu Lasmi menggeleng cepat. Tidak. Dia sedang panik. Dia asal bicara. Namun Yuni langsung mengambil ponselnya dari dalam tas. Tangannya gemetar. Aku punya buktinya. Semua orang menoleh ke arahnya. Yuni membuka sebuah aplikasi percakapan. Lalu menyerahkan ponselnya kepada Bayu. Itu pesan dari ibu. Bayu membaca satu demi satu isi percakapan. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai bergetar. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan ponsel itu kepadaku. Aku ragu membacanya. Tetapi akhirnya kuberanikan diri. Di layar ponsel itu tertulis beberapa pesan. Kalau rekening itu sudah di tangan Ratna, kita tidak akan kebagian apa-apa. Cari cara supaya uangnya bisa dipindahkan. Bayu terlalu lemah menghadapi istrinya. Jangan sampai Ratna tahu rencana kita. Air mataku menetes satu persatu.
Setiap kata yang kubaca terasa seperti menghantam dadaku. Selama ini aku selalu berusaha menghormati Bu Lasmi. Tak pernah sekalipun aku membentaknya. Tak pernah kubalas semua penghinaan yang beliau lontarkan. Namun di belakangku, beliau justru menyusun rencana untuk mengambil sesuatu yang menjadi hakku. Bayu memejamkan mata. Beberapa detik kemudian ia menatap ibunya. Tatapan yang selama ini selalu penuh hormat, kini berubah menjadi tatapan yang dipenuhi kekecewaan. Bu, kenapa? Sampai hati ibu melakukan semua ini? Bu Lasmi mulai menangis. Ibu cuma takut. Takut kamu melupakan keluarga sendiri. Bayu menggeleng pelan. Ratna juga keluarga saya. Ia istri saya. Ibu tahu siapa yang menemani saya saat usaha hampir bangkrut? Bukan Yuni. Bukan siapa-siapa. Tapi Ratna. Ia rela menjual perhiasan pemberian almarhum ibunya. Aku langsung menoleh. Mas? Bayu menatapku. Maafkan aku. Selama ini aku merahasiakan semuanya. Semua orang terlihat terkejut. Aku sendiri sampai lupa bernapas. Perhiasan itu, aku memang pernah menjualnya. Namun aku meminta Bayu merahasiakannya. Aku tidak ingin siapapun tahu bahwa kami pernah berada di titik paling sulit. Bayu melanjutkan. Hasil penjualan perhiasan itulah yang menjadi tambahan modal pertama usahaku. Kalau saat itu Ratna tidak rela berkorban, usaha ini sudah lama tutup. Ruangan kembali sunyi. Pak De Surono, paman tertua dalam keluarga, perlahan berdiri. Ia menatap Bu Lasmi dengan wajah kecewa. Lasmi? Selama ini kamu menghina perempuan yang justru menyelamatkan masa depan anakmu. Kamu tidak malu? Bu Lasmi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang mencoba membelanya. Aku mengusap air mata yang terus mengalir. Dalam hati aku merasa lega karena akhirnya kebenaran mulai terbuka. Tetapi entah mengapa, ada perasaan lain yang menggangguku. Semua rahasia tentang rekening, tentang usaha, tentang pengorbananku, kini sudah diketahui semua orang. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Bayu baru membuka semuanya sekarang? Mengapa ia memilih diam selama bertahun-tahun? Saat aku hendak menanyakan hal itu, ponsel Bayu kembali berdering. Ia melihat nama penelepon di layar. Wajahnya langsung berubah. Pak Harto. Bayu mengangkat telepon itu. Beberapa detik kemudian matanya membelala. Apa? Surat itu sudah ditemukan? Baik, Pak Okami segera datang. Bayu menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku mendekatinya. Mas, surat apa? Bayu menatapku dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Nah, ada satu rahasia terakhir yang selama ini tidak pernah kuberitahukan kepadamu. Rahasia itu berkaitan dengan almarhum ayahmu. Aku membeku. Nama ayahku sudah bertahun-tahun tidak pernah disebut. Dan aku sama sekali tidak menyangka. Ternyata beliau masih meninggalkan sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Surat terakhir dari ayah yang mengubah segalanya. Aku masih terpaku mendengar ucapan Bayu. Rahasia itu berkaitan dengan almarhum ayahmu. Dadaku langsung terasa sesak. Sudah hampir 15 tahun ayahku meninggal dunia. Sejak hari itu, aku berusaha menerima kenyataan bahwa semua kenangan tentang beliau hanya tinggal doa dan foto-foto lama. Lalu, rahasia apa yang masih tersisa? Aku menatap Bayu dengan bingung. Mas, sebenarnya apa yang sedang kamu sembunyikan dariku? Bayu menggenggam tanganku erat. Maafkan aku, Nah. Aku memang salah karena terlalu lama menyimpan semuanya. Tapi sekarang aku tidak ingin ada lagi kebohongan di antara kita. Kami segera menuju rumah Pak Harto, sahabat lama almarhum ayahku. Rumahnya berada di desa sebelah. Bangunannya sederhana, tetapi halaman depannya dipenuhi tanaman bunga yang selalu dirawat rapi. Begitu melihatku datang, Pak Harto langsung berdiri dari kursinya. Ratna? Beliau memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah besar. Aku tersenyum tipis sambil menyalami tangannya. Maaf, Pak, saya tidak mengerti kenapa Bapak memanggil kami. Pak Harto tidak langsung menjawab. Beliau masuk ke dalam kamar, lalu kembali membawa sebuah kotak kayu tua yang sudah mulai kusam. Kotak itu diikat dengan kain batik yang warnanya mulai pudar. Ini, selama bertahun-tahun saya simpan. Sesuai pesan almarhum ayahmu. Jantungku berdegup semakin cepat. Tanganku gemetar saat menerima kotak itu.
Aku mengenali ukiran kecil di sudut kotak. Ukiran itu sering dibuat ayah saat masih hidup. Air mataku langsung menetes. Ayah? Pak Harto mengangguk pelan. Beliau datang ke rumah saya beberapa minggu sebelum meninggal. Beliau berkata, kalau suatu hari nanti hidupmu sudah benar-benar tenang, kota ini harus saya serahkan. Aku menoleh ke arah Bayu. Mas, kamu sudah tahu tentang ini? Bayu mengangguk. Iya. 2 tahun yang lalu Pak Harto menghubungiku. Tapi beliau berpesan, jangan berikan kota ini sebelum Ratna benar-benar siap. Aku memejamkan mata. Selama ini ternyata Bayu memikul rahasia itu sendirian. Dengan tangan bergetar, aku membuka ikatan kain batik tersebut. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar dokumen lama. Sebuah buku tabungan yang sudah tidak aktif. Dan sebuah amplop berwarna coklat. Di bagian depan amplop tertulis dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk anakku, Ratna. Air mataku pecah. Tulisan itu, benar-benar tulisan ayah. Tanganku hampir tidak sanggup membuka amplop tersebut. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membaca isi suratnya. Ratna, kalau kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak lagi menemanimu. Ayah tidak meninggalkan rumah mewah atau harta yang banyak. Tapi ayah ingin meninggalkan satu pesan. Jangan pernah merasa rendah hanya karena kamu memilih menjadi ibu rumah tangga. Aku langsung menangis. Kalimat itu terasa sangat dekat dengan apa yang sedang kualami. Aku melanjutkan membaca. Merawat keluarga adalah pekerjaan mulia. Mungkin tidak semua orang menghargainya. Tetapi Allah mengetahui setiap pengorbananmu. Tanganku semakin gemetar. Air mata terus menetes di atas surat itu. Pak Harto dan Bayu hanya diam. Mereka membiarkanku menikmati setiap kalimat peninggalan ayah. Aku melanjutkan membaca bagian terakhir. Kalau suatu hari ada orang yang merendahkanmu karena tidak menghasilkan uang, jangan balas dengan kebencian. Balaslah dengan kesabaran dan kehormatan. Karena nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh gajinya, tetapi oleh ketulusan hatinya. Aku menutup surat itu. Tangisku pecah. Selama ini, aku merasa sendirian. Ternyata jauh sebelum meninggal, ayah sudah mengetahui jalan hidup yang mungkin akan kuhadapi. Saat aku masih memeluk surat itu, Pak Harto mengeluarkan satu map lagi dari dalam lemari. Ratna, sebenarnya masih ada satu lagi yang harus kamu ketahui. Aku mengusap air mata. Apa itu, Pak? Pak Harto menyerahkan map tersebut kepadaku. Ini bukti bahwa dulu ayahmu pernah meminjamkan uang kepada seseorang. Aku membuka dokumen itu perlahan. Mataku langsung membelalak ketika membaca nama yang tertulis sebagai penerima pinjaman. Nama itu sangat kukenal. Tanganku langsung bergetar. Aku perlahan mengangkat wajah dan menatap Bayu. Mas, kenapa nama ibu ada di surat ini? Bayu menundukkan kepala. Sementara Pak Harto menghela napas panjang. Iya, Ratna. Selama ini ibumu mertuamu menyimpan satu rahasia yang bahkan tidak pernah diketahui anak-anaknya. Hutang lama yang selama ini disembunyikan mertuaku. Tanganku semakin gemetar. Mataku terus menatap nama yang tertulis di atas surat itu. Lasmi. Nama ibu mertuaku tertulis jelas sebagai pihak yang menerima pinjaman. Aku membaca kembali isi dokumen itu, berharap mataku salah melihat. Namun tidak. Tulisan itu tetap sama. Di bagian bawah tertulis tanda tangan ayahku. Dan di sampingnya terdapat tanda tangan Bu Lasmi. Aku menelan ludah. Pak, ini benar? Pak Harto mengangguk pelan. Iya, Ratna. Dokumen itu asli. Air mataku kembali jatuh. Aku sama sekali tidak menyangka hubungan ayahku dan Bu Lasmi ternyata pernah sedekat itu. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Pak Harto menarik napas panjang. Dulu, saat usaha keluarga Bu Lasmi hampir bangkrut, ayahmu datang membantu. Beliau meminjamkan uang tanpa meminta jaminan. Katanya, yang penting keluarga sahabatnya bisa bangkit lagi. Aku memejamkan mata. Itu memang sifat ayahku. Beliau selalu percaya kepada orang lain. Beliau lebih senang menolong daripada melihat orang lain kesulitan. Pak Harto melanjutkan. Jumlahnya memang tidak besar jika dibandingkan sekarang. Tetapi pada masa itu, uang itu hampir seluruh tabungan ayahmu. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Berarti, ayah rela mengorbankan hasil kerja kerasnya demi membantu keluarga yang kini justru sering merendahkanku. Bayu mengambil dokumen itu dari tanganku.
Ia membacanya perlahan. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Pak, kenapa saya tidak pernah tahu? Pak Harto menjawab pelan. Karena ayahmu, Ratna, melarang saya menceritakannya. Beliau tidak ingin bantuan itu menjadi beban bagi siapapun. Aku tersenyum pahit. Ayah memang seperti itu. Beliau selalu menjaga harga diri orang lain. Bahkan setelah meninggal pun, beliau masih menyimpan rahasia itu. Saat kami pulang ke rumah, suasana terasa sangat berbeda. Bu Lasmi duduk sendirian di ruang tamu. Tatapannya kosong. Begitu melihat kami datang, beliau langsung berdiri. Bayu, kalian dari mana? Bayu tidak menjawab. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja. Ibu kenal surat ini? Bu Lasmi memandang dokumen itu beberapa detik. Wajahnya perlahan berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Ini? Dari mana kalian mendapatkannya? Bayu menjawab dengan suara tenang. Dari Pak Harto. Mendengar nama itu, Bu Lasmi langsung terduduk lemas. Beliau memejamkan mata. Seolah semua tenaga di tubuhnya hilang. Aku memperhatikan wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku melihat rasa bersalah yang begitu dalam. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berbicara. Akhirnya Bu Lasmi mengusap air matanya sendiri. Iya, itu benar. Ruangan kembali sunyi. Ayahmu pernah menolong keluarga kami. Kalau waktu itu tidak ada beliau, mungkin rumah ini sudah dijual. Aku memejamkan mata. Hatiku semakin hancur. Kalau Bu Lasmi tahu ayahku pernah menyelamatkan keluarganya, mengapa beliau justru memperlakukanku seperti musuh? Dengan suara lirih aku bertanya, kalau ibu tahu semua itu, kenapa ibu membenciku? Bu Lasmi menangis. Tangisnya terdengar lebih lirih daripada sebelumnya. Aku tidak pernah membencimu sejak awal. Aku hanya iri. Aku mengangkat kepala. Iri? Iya. Kamu mengingatkanku pada ayahmu. Orang yang pernah menyelamatkan hidupku. Setiap melihatmu, aku merasa seperti orang yang terus berutang budi. Aku malu. Tapi semakin malu, aku justru semakin keras kepadamu. Air mataku kembali jatuh. Jawaban itu sama sekali tidak pernah kubayangkan. Semua penghinaan, semua bentakan, semua perlakuan dingin yang kuterima selama 8 tahun. Ternyata berawal dari rasa malu yang berubah menjadi kebencian. Bayu memejamkan mata. Ibu, kalau memang merasa berutang budi, kenapa tidak membalasnya dengan memperlakukan Ratna sebagai anak sendiri? Bu Lasmi menutup wajahnya. Beliau tidak mampu menjawab. Saat suasana masih dipenuhi tangisan, ponselku tiba-tiba berdering. Nomornya tidak kukenal. Aku mengangkat telepon itu. Selamat sore, apakah benar Ibu Ratna? Iya. Saya notaris yang ditunjuk almarhum ayah ibu. Saya ingin memberitahukan bahwa masih ada satu dokumen warisan yang belum pernah dibuka. Aku langsung membeku. Warisan? Iya, Bu. Dan isi dokumen itu akan menentukan siapa yang paling berhak atas seluruh aset yang masih tersisa. Tanganku kembali gemetar. Aku menatap Bayu. Sementara Bu Lasmi perlahan mengangkat wajahnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Aku mulai menyadari, rahasia terbesar ternyata belum benar-benar terungkap. Warisan terakhir yang mengubah semua orang. Tanganku masih bergetar memegang ponsel. Ucapan notaris itu terus terngiang di kepalaku. Masih ada satu dokumen warisan yang belum pernah dibuka. Aku menelan ludah. Maaf, Pak, saya tidak mengerti. Ayahku bukan orang kaya. Beliau hanya seorang pedagang sederhana yang hidupnya penuh kerja keras. Warisan apa yang masih tersisa? Suara notaris di seberang telepon terdengar tenang. Semua akan kami jelaskan saat ibu datang ke kantor besok pagi. Dokumen ini sudah lama kami simpan sesuai wasiat almarhum. Selama ini kami tidak bisa menyerahkannya karena ada syarat tertentu. Syarat apa, Pak? Syaratnya, hanya boleh diberikan ketika ibu sudah benar-benar berkeluarga dan mampu mengambil keputusan sendiri. Telepon pun berakhir. Aku masih terpaku. Bayu mendekat dan menggenggam tanganku. Besok kita datang bersama. Aku hanya mengangguk pelan. Sementara itu, Bu Lasmi duduk dengan wajah penuh kecemasan. Entah mengapa, sejak mendengar kata warisan, wajah beliau berubah semakin pucat. Keesokan paginya kami berangkat ke kantor notaris. Ruangan itu sederhana,
dipenuhi lemari kayu berisi map-map tua. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun menyambut kami. "Selamat pagi, Bu Ratna. Saya Pak Bimo. Saya yang dipercaya almarhum ayah ibu." Beliau mempersilakan kami duduk, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna hijau tua yang sudah mulai usang. Di bagian depan tertulis nama ayahku. Melihat tulisan tangan itu, air mataku kembali mengalir. Pak Bimo membuka map tersebut perlahan. Di dalam map ini ada surat wasiat dan beberapa dokumen. "Silakan dibaca." Tanganku gemetar saat menerima berkas itu. Aku membuka halaman pertama. Isinya bukan daftar harta yang mewah, melainkan surat tulisan tangan ayah. "Ratna, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti kamu sudah cukup dewasa untuk memahami arti sebuah keluarga." Aku tersenyum sambil menangis. Tulisan ayah selalu membuatku merasa beliau masih berada di dekatku. Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak meninggalkan kekayaan yang besar. Tetapi ayah meninggalkan sebidang tanah yang selama ini tidak pernah ayah jual. Aku mengangkat kepala. "Tanah?" Pak Bimo mengangguk. "Iya. Luasnya tidak terlalu besar. Tetapi sekarang nilainya sudah sangat tinggi karena berada di pinggir jalan utama." Aku langsung membeku. Ayah tidak pernah bercerita tentang tanah itu. Pak Bimo melanjutkan. "Beberapa bulan terakhir sudah ada investor yang ingin membelinya. Harga terakhir yang ditawarkan?" Beliau membuka dokumen penilaian. 5 miliar rupiah. Aku spontan menutup mulutku. 5 miliar? Bayu pun tampak terkejut. Namun sebelum kami sempat berkata apa-apa, Pak Bimo melanjutkan. "Masih ada satu pesan lagi dari almarhum." Beliau menyerahkan lembar terakhir. Aku membacanya perlahan. "Ratna, kalau suatu hari kamu memiliki harta, jangan pernah gunakan untuk membalas dendam. Gunakan untuk menjaga kehormatanmu dan membantu orang yang benar-benar membutuhkan." Air mataku kembali jatuh. Ayah seolah tahu bahwa suatu hari nanti aku akan berada di persimpangan antara amarah dan keikhlasan. Saat kami keluar dari kantor notaris, ponsel Bayu berdering. Ia mengangkat telepon itu. Belum sampai 1 menit berbicara, wajahnya berubah tegang. "Nah, kita harus pulang sekarang." "Ada apa?" Bayu menarik napas panjang. "Ibu mengumpulkan seluruh keluarga di rumah. Katanya, ibu ingin mengakui semua kesalahannya di depan semua orang." Aku memandang langit beberapa detik. Entah mengapa, hatiku tidak lagi dipenuhi amarah. Yang tersisa hanyalah rasa lelah setelah bertahun-tahun memendam luka. Namun aku tidak tahu, pengakuan Bu Lasmi sore itu justru akan membawaku pada keputusan terbesar dalam hidupku. Aku memaafkan, tapi memilih pergi. Sore itu ruang tamu kembali dipenuhi keluarga besar. Orang-orang yang beberapa hari lalu hanya diam saat aku dihina, kini datang dengan wajah penuh rasa penasaran. Tidak ada suara tawa, tidak ada lagi obrolan ringan. Semuanya menunggu Bu Lasmi berbicara. Beliau berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dibanding beberapa hari sebelumnya. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Dengan tangan gemetar, beliau memandang satu persatu anggota keluarga. Aku mengumpulkan kalian hari ini karena ada dosa yang harus aku akui." Ruangan langsung sunyi. Bu Lasmi menoleh ke arahku. Air matanya kembali mengalir. "Ratna, maafkan ibu. Aku sudah terlalu sering menyakitimu. Aku menghina kamu. Aku merendahkan semua pengorbananmu. Bahkan, aku hampir mengambil sesuatu yang menjadi hakmu." Suara beliau mulai tersendat. "Ayahmu pernah menyelamatkan hidup keluarga kami. Tapi aku membalas kebaikan itu dengan kebencian. Aku malu. Sangat malu." Tangis Bu Lasmi pecah. Untuk pertama kalinya, aku melihat wanita yang selama ini selalu tampak kuat itu benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Yuni ikut maju. Ia berlutut di hadapanku. "Mbak, aku juga minta maaf. Aku iri. Aku terlilit utang. Aku gelap mata. Aku sampai tega memalsukan surat kuasa. Aku siap menerima akibatnya." Seluruh keluarga hanya bisa menundukkan kepala. Pak De Surono menghela napas panjang. "Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah daripada pekerjaan lain. Ibu rumah tangga bukan beban. Mereka adalah tiang keluarga." Kalimat itu membuat beberapa anggota keluarga mengangguk pelan.
Bayu berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di depanku. Matanya merah. Nah, aku tidak meminta kamu melupakan semuanya. Aku hanya ingin meminta satu kesempatan. Aku ingin menjadi suami yang seharusnya sejak dulu. Aku ingin membela kamu. Bukan besok. Tapi mulai hari ini, aku menatap wajahnya lama. 8 tahun bukan waktu yang singkat. Ada terlalu banyak luka. Terlalu banyak air mata. Terlalu banyak malam ketika aku menangis sendirian sementara suamiku memilih diam. Aku mengusap air mata yang kembali jatuh. Mas, aku memaafkan kamu. Bayu langsung menangis. Namun aku melanjutkan kalimatku. Tapi memaafkan bukan berarti semua luka langsung hilang. Ruangan kembali hening. Aku menarik napas panjang. Selama ini aku selalu bertahan. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku berharap suatu hari nanti keluarga ini berubah. Aku bersyukur hari itu akhirnya datang. Namun, sekarang aku ingin memilih diriku sendiri. Semua orang memandangku. Aku akan pindah ke rumah peninggalan ayah. Aku ingin menenangkan hati. Aku ingin menjalani hidup tanpa rasa takut dihina setiap hari. Bayu terlihat terpukul. Nah, apa itu berarti kita berpisah? Aku menggenggam tangannya. Tidak. Aku hanya ingin kita membangun rumah tangga yang sehat. Kalau Mas benar-benar ingin berubah, datanglah sebagai suami. Bukan sebagai anak yang selalu takut kepada ibunya. Bayu mengangguk sambil menangis. Aku janji. Aku akan membuktikannya. Bu Lasmi kembali menangis. Ratna, boleh ibu memelukmu? Aku terdiam beberapa saat. Lalu perlahan melangkah mendekati beliau. Aku memeluk wanita yang selama 8 tahun menjadi sumber luka di hatiku. Beliau menangis sejadi-jadinya di bahuku. Terima kasih. Karena masih mau memaafkan ibu. Aku mengusap punggungnya pelan. Semoga setelah hari ini, tidak ada lagi menantu yang dianggap beban hanya karena memilih menjadi ibu rumah tangga. Beberapa bulan kemudian, aku dan Bayu tinggal di rumah peninggalan ayahku. Bayu benar-benar berubah. Ia mulai menghormatiku sebagai pasangan. Setiap ada masalah, kami menyelesaikannya bersama. Bu Lasmi juga sering datang. Bukan lagi untuk mengatur hidupku, melainkan untuk bermain dengan cucunya dan membantu di dapur. Hubungan kami memang tidak langsung sempurna. Namun sedikit demi sedikit, luka itu mulai sembuh. Aku akhirnya menyadari, harta yang paling berharga bukanlah rekening miliaran rupiah atau tanah bernilai tinggi. Melainkan keluarga yang mau belajar mengakui kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Kalau kalian jadi Ratna, apakah kalian akan langsung kembali tinggal bersama mertua, atau memilih hidup terpisah seperti keputusannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Semoga cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap pengorbanan seorang ibu rumah tangga, karena kasih sayang, kerja keras, dan ketulusannya tidak bisa diukur hanya dengan jumlah uang yang ia hasilkan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga lainnya di Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi keluarga yang saling menghargai, saling menjaga, dan saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.